berkat Tuhan yang dialami oleh Ibu Jessica. Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Masih boleh bertahan lagi ya? Baik. Saya izinkan saya menceritakan kesaksian kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya ya. 2 minggu sebelum hari Christmas pada tahun lepas, saya pertama kali menjejakkan kaki ke gereja KBM Hosana Kulai, karena mungkin sudah sampai waktunya Tuhan memanggil kami sekeluarga untuk datang bersama-sama di tempat ini. Dari latar belakang awalnya, saya bukanlah orang Kristen yang mengenali Tuhan sebenarnya. Dari kehidupan kami sekeluarga, sekarang ini pun saya punya bapak belum lagi sah menjadi orang Kristen, sebab dia belum dibaptis. Dan sampai saat ini pun saya menjemput dia untuk baptis pun dia tidak mau. Masih keras sangat hati orang tua. Biasalah, orang kapet kan, kebanyakan di sini orang kapet kan. Dan saya memang asli orang kapet lah, orang Iban, dengan suami saya. Kami semua mengenali Tuhan di tempat ini oleh karena anugerah Tuhan. Dari kecil, masa dalam darjah 2 saya dibaptis, bukan karena kerelaan hati saya, sebab masa itu saya bersekolah di Pekan Kapit bersama dengan nenek saya yang jagalah, adik kepada nenek yang melahirkan bapak saya. Dan nenek saya itu boleh juga dikatakan sering ke gereja lah, Metodis Kapit. Semua orang tahu kan, Metodis itu, saya rasa Metodis itu gereja yang boleh kira besar juga lah di bahagian Kapit. Saya dibaptis. Setiap hari Minggu saya pergi ke gereja, tapi bukan ke gereja orang dewasa lah. Saya pergi ke tempat anak-anak sekolah minggu. Masa kecil-kecil kan, biasalah budak-budak happy, berkawan-kawan. Dulu ramai kawan di sekolah dan di gereja. Kita jadi macam syok lah melayani Tuhan sama-sama. Tapi setelah 2 tahun saya terpanggil bersekolah di kampung semula. Tapi di kampung kami tak ada gereja, tidak ada yang membesarkan kerajaan Tuhan lah. Maknanya semua orang kampung, asal dia memang dia punya kegiatan memang miring lah. Pengarap miring kan, orang Iban cakap yang banyak-banyak telur itu. Memang konon-kononnya Kristen, tapi Kristen itulah Kristen yang masih lagi menyembah berhala, maksudnya. Oke, itu latar belakang. Begitu juga dengan suami saya pun sama juga. Tapi saya tidak mau masuk list dialah. Ini saya punya kesaksian ya, saya seorang. Oke, pada tahun 2022 kah? Tahun lepas, 2 minggu sebelum 2021 ya. Maafkan saya sudah lupa. Saya menjejakkan kaki ke sini itu karena suami saya yang dia macam try test. Dia cakap kita try dulu lah, atau mula-mula kita pergi lah jumpa pastor itu di kedai mamak kan. Dia cakap macam kita ni mau perunding insurans ke apa ni, nak jumpa pastor. Mula-mula kita naik macam, sebab sudah terlalu rindu kan, terlalu rindu. Sebelum kami menjejakkan kaki ke gereja ini, saya sering mengikuti Facebook yang live itu. Pastor Verona kan duduk dekat meja menangis-nangis menyembah Tuhan melalui handphone saya online. Mungkin suami saya tergerak hati lah. Mungkin bini saya ini terlalu rindu kah, sebab saya asalnya kecil-kecil dulu pernah merasai.
tetapi tergugat beberapa tahun sehingga saya sudah tua dan saya didatangkan sakit penyakit, yaitu mungkin di gereja Hosana ini tidak ramai yang tahu. Melalui fisikal memang tidak nampak saya sakit, tetapi sebenarnya saya rasakan macam saya sudah tak boleh hidup lagi, sebab saya mempunyai sakit sendi tulang bengkak di dalam. Dan sampai saat ini pun tangan saya tidak boleh menggenggam dengan sempurna, ya. Saya punya kaki, jari semua kaku, keras, hitam, lebam. Dulu bukan macam ini tangan saya, macam ini dulu. Tidak boleh menggenggam apa-apa, tidak boleh, bahkan seluar saya sendiri pun saya tidak boleh buka. Mandi, makan, semua saya tidak boleh. Sampai pada suatu saat saya terpaksa memanggil ibu bapa saya serta dengan nenek saya, sebab orang bertiga saja di kampung. Saya terpaksa panggil lah, sebab anak-anak saya macam mana, tak boleh mandi, tak boleh bagi makan. Masa suami bekerja kan, tak ada apa yang boleh saya buat. Itu jadi beban yang sangat berat bagi saya. Kenapa Tuhan berikan saya kesakitan yang sangat-sangat luar biasa yang saya rasakan. Sampai beberapa detik saya macam sudah pasrahlah saya dengan hidup. Seumpama satu rumah, kalau dia tidak ada tiang kan, macam mana dia nak berdiri? Sedangkan kaki saya kedua-dua nih, saya naik sini dulu pun macam ini, berpegang dekat tangga tu, tak boleh naik betul-betul. Duduk pun saya macam lemah sangat. Tetapi bila firman Tuhan, bila keadaan suasana semua membuatkan saya jadi rindu sangat dengan suasana yang sudah begitu lama saya idamkan, yang saya inginkan. Dan sebelum itu saya pernah cakap dengan suami, anak kita makin membesar, sampai bila kita nak tengok dia tidak tahu siapa Tuhan kita. Dan saat kami sudah mencapai target, yaitu rumah kami sudah di-approve, saya cakap dengan dia, nanti kalau kita sudah pindah rumah, saya tidak mau lagi macam yang lepas-lepas. Kereta pakai piring, motosikal beli baru pakai piring. Meskipun saya tidak pandai berbuat itu kan, melalui telepon call, macam mana ini mak, telur berapa biji, ini renai berapa, semua saya tidak tahu buat. Sebab pribadi saya, sejak dari saya dibaptis, walaupun saya tidak betul-betul mengenali Tuhan, tetapi nenek saya yang membawa saya baptis masa itu memang ketat. Dia buat saya, jangan kau pakai piring itu. Selagi kau sudah dibaptis, jangan sentuh apa itu piring. Biarpun kau bersama dengan nenek kau yang di rumah itu, bapak kau, mak kau jangan. Ya, selama saya hidup, saya tidak pernah, orang ibarat cakap apa tau, tidak pernah diungkupkan orang piring. Kalau piring itu kan ini untuk bapak, ini untuk mak, ini untuk adik. Sebab kami tidak ramai, kami ada 2 orang adik-beradik. 1 orang sudah meninggal, jadi tinggal 2 lah. Kami sekeluarga. Jadi 3 orang adik-beradik lah, seorang sudah meninggal, tinggal 2 lah. Macam lagu burung kakak tua pula diajar kita. Oke. Bahas dekat mana tadi itu? Oh, ini mengganggu betul lah. Oh, setakat ini ya. Ini yang ketat. Oh, setakat piring itu ah. Tidak mau pakai piring. Ya, memang saya tidak mau pakai semua itu benar. Tetapi akhir-akhir sebelum saya mengenali Tuhan, saya pernah belajar juga. Balik kampung, sudah lama tak balik kampung, saya tengok macam orang suka sangat dengan benda tu. Saya pun belajar, tapi tidak payahlah saya sebut pasal itu. Dipendekkan cerita, selama saya menjadi jemaat Hulai, Hosana, selama setahun itu rasanya belum pernah lagi kami sekeluarga skip untuk datang
menyembah Tuhan di tempat ini. Meskipun kami berada jauh di Muarkah, di Pengerangkah, selagi kami berada di kawasan Johor Bahru, kami tetap akan sampai di sini. Kecuali kami berada di Sarawak, memang kami tak boleh lah. Sebab bulan 2 yang lepas kami ada kehilangan adik ipar saya yang meninggal. 2 minggu kan saya balik, kami 2 suami istri. Waktu hari Sabtu memang saya rindu lah, saya rindu. Saya tidak pernah bosan untuk datang ke gereja. Meskipun saya rasa selain daripada Ibu Carolina, kami sekeluarga yang paling jauh. Dan dari tempat rumah kami itu memerlukan banyak belanja sebenarnya. Minyak, tol, ada 2 tol ya. Ke Hulu Kile, sudah berapa? Saya bukannya bekerja, hanya suami saja yang bekerja. Gaji pun tidaklah terlalu besar, tetapi cukup. Dan untuk pengetahuan kamu semua, sebelum saya mengenali Tuhan yang betul-betul, saya adalah, boleh dikatakan saudara-saudara dan kawan-kawan, toke tua. Tahu kan orang Iban tua itu apa? Tapai kan? Sehari saya boleh mencecah berapa ratus ringgit. Betapa lakunya air tapai. Tetapi setelah saya berbincang dengan pastor, dengan bapak pengurusi, sebab saya ramah lah. Sebenarnya saya teruslah berbincang dengan mereka, bercakap macam ni, macam tu. Saya tanya, pastor, macam mana kalau kita tidak minum, tapi kita jual air tapai? Dia cakap, oh tak boleh, macam kamu berkompromi dengan dosa. Saya stop. Kesal hati saya, sebab saya punya stok masih banyak stok tua. Saya dengan suami memang tidak minum. Suami saya sejak saya kawin dengan dia 7 tahun sebelum kami mengenali Tuhan, saya tak pernah tengok dia minum. Minum apapun saya tak pernah tengok dia minum air yang memabukkan. Itu yang saya sangat bangga. Sebab dia orang Iban asli. Dia perokok Tegal juga. Tapi dia sebelum kami ada anak, dia sudah stop semua benda itu. Kecuali masa merasa lah. Sebab kita buat air tua kan mesti, kalau tidak betul-betul sedap, siapa yang mau beli? Merasa pun, sampai mabuk pun tidak tahu apa rasa itu air tua. Dan masa itu saya punya mak ada bersama dengan kami. Sebab saya tak boleh buat kerja kan. Dia yang masak pulut, dia yang masak air gula semua. Dia cakap, sayanglah kau kalau berhenti buat tapai itu. Tengok, customer datang hari-hari tanya. Dia cakap begitu. Saya punya duit tu saya letak dekat tepi pintu tau. Saya tengok penuh, selalu penuh. Aduh banyak. Tetapi setelah saya mengetahui kita orang Kristian ni walaupun tidak minum, kita menjual pun satu dosa. Jadi buat apa saya lakukan? Kalau saya datang ke gereja hari-hari, saya datang hari Khamis malam persekutuan doa, hari Jumaat sekolah minggu, hari Sabtu ibadah, 3 hari berturut-turut pergi ke gereja. Punyalah jauh dari sana ke sini. Tetapi pribadi kita tidak betul-betul menunjukkan kita ini anak Tuhan. Bukankah sia-sia? Jadi saya stop semua tuh. Tapi sebelum tuh memang saya habiskan stok dulu lah. Tidak ada saya buang ya. Saya jujur. Saya habiskan stok. Tuh pastor cakap, sudah tahu kenapa lagi masih simpan stok itu? Buang sajalah. Dia marah saya. Sebab sayang pun sudah buat kan. Tak apalah. Ragi pun saya sendiri yang buat, tapai pun saya sendiri yang buat. Jadi modalnya tidak banyak lah. Lepas itu saya bergumul. Saya balik rumah, macam mana nih Tuhan? Sedangkan gaji suami saya tidak terlalu besar. Kami pula hanya 2 beradik. Saya kira anak sulung sekarang ini. Saya dengan suami lah yang menyara keluarga kami. Tapi puji Tuhan lah adik saya sudah
bukan remaja, sudah terlebih remaja, sudahku. Tetapi disebabkan dia perempuan,